Bismillah, akhirnya paket pre-order saya sudah datang. Ini beli Oppo Reno 14 5G, Reno 14 5G dari salah satu seller di Shopee. Jadi bukan dari official store-nya Oppo ya. Karena biar apa? Biar lebih murah. Ada kemungkinan barangnya sudah diaktifasi duluan, di repack. Kalau di bond yang dibikinin sih tetap harga resminya yang 7499 ya. Saya kebetulan beli yang 8256, enggak yang RAM 12. Kemudian juga dapat bonus pre-order Oppo Enco Air 4. Ini sebetulnya saya udah punya, jadi ini mau saya jual lagi. Cek aja lapak jualan saya di Topet. Linknya di bawah di deskripsi video. Lumayan kan ini kalau dijual lagi. Enco Air 4 lumayan bagus suaranya so far, cuma saya belum khususkan buat mereview ya, baru dipakai sesekali doang. Dan juga ini dapat Oppo Care. Oppo Care Plus apa Oppo Care doang sih namanya? Oke, tapi biasanya sih ini nggak diapa-apain ya kartunya. Sudah di pair dengan nomor emailnya, jadi pas kamu cek nomor emailnya di web Oppo, nanti muncul keterangan status dari Oppo Care-nya. Yes, yang saya beli ini warna hijau, RAM 8, storage 256GB. Ya, kalau dibandingkan Oppo Reno 13 5G ini turun harganya sejuta. Yang 12256 ya. Kalau yang 8256 bedanya malah 1,5. Cuma kan Oppo Reno 13 atau 13 5G adanya 12256 doang dan harganya 9 juta. Oke, untuk prosesor masih sama. Spek lengkapnya akan saya munculkan di kiri. Ini baru ya, si partisi paling atasnya ada tulisan Make Your Moment seperti ini. Ini sih sekarang digadang-gadang atau menonjolkan atau jualan AI. Petunjuk penggunaan di sini dan juga kayaknya sekaligus buku garansi ya. Halaman pertama halaman klien, halaman pertama halaman klien diisi oleh pengguna. Oh udah, ini kayaknya udah satu bagian dipotong sama seller ya. Tidak masalah, ini buktinya stiker emailnya cuma satu, harusnya ada dua. Kemudian dapat ini sepertinya hard case. Apakah saya salah? Wow, sekarang case-nya transparan kembali. Tapi ini bagian belakangnya keras, hard case ya. Hybrid jadinya, pinggirannya agak soft, tapi bagian belakangnya keras, kayak akrilik. Pinggirnya masih bisa ditekuk. Ports-nya bisa dilihat banyak. Yuk, kita langsung smartphone-nya. Nanti smartphone-nya setelah kelengkapan lain dong. Yes, di sini ada kabel data sekaligus kabel charging Type A to Type C dengan aksen warna putih di plug-nya. Lalu ada charger SuperVOOC, berapa watt? 80 watt ya SuperVOOC-nya. Dan terakhir ada SIM tray ejector-nya, lucu bentuknya dan cara naruhnya juga lucu ya di situ. Oke, sudah habis. Itu dia isi di dalam box-nya. Tidak ada yang istimewa, tapi tetap dapat charger tentu saja dan dapat hard case hybrid sih. Nah, yang menarik dari smartphone-nya, kalau yang warna putih itu ada penampakan apa sih? Kayak ekor ikan, mermaid ya, duyung. Saya tidak mau ada penampakan seperti itu di back cover smartphone saya, jadi akhirnya ambil yang hijau. Biasanya saya lebih suka yang warna putih, tapi hijaunya juga ini bagus, kayak hijaunya iPhone 13 ya. Dan masih ada efek cahaya mengelilingi kamera frame-nya seperti ini. Ada tulisannya AI kamera. Setahu saya ini ada lensa telenya juga. Dan di sisi kanan ada dua garis antena yang mengapit tombol power dan volume rocker. Ini frame-nya sudah logam. Kemudian sisi atas ada dua lubang mikrofon sepertinya. Ini yang speaker grill. Dan ini ada infrared blaster lengkap ya. Di sisi kiri hanya ada satu garis antena. Kemudian di sisi bawah ada dua strip speaker grill di sisi kanan. Kemudian ada dua garis antena lagi yang mengapit port Type-C. Mikrofon di sini satu saja. Dan sebuah tray berisikan apa coba? Kayaknya sih dual nano SIM card, tebakan saya. Nggak mungkin ada slot nano SIM. Slot micro SD. Yes, betul. Dua slot nano SIM card tanpa micro SD ya. Sekarang kita nyalakan buat lihat layarnya dengan bezel setipis apa. Ini flat ya. Layarnya flat, kemudian juga frame-nya flat, tipis dan juga lurus banget semuanya dengan layar punch hole dan sudah terpasang anti gores bawaan serta nanti kita lihat frame-nya atau bezelnya setipis apa. A few moments later. Yes, teman-teman bisa lihat bezelnya setipis apa.
Simetris ya, kiri, kanan, atas, bawah. Wajar lah buat level harganya punya layar sekece ini. Yang saya penasaran adalah always on display-nya. Apakah sama kayak di Find X8 series? Nah, always on display-nya kalau saya nyalakan, ini ada display setting di bagian bawahnya. Dan bisa dipilih schedule atau all day ya. Jadi udah bagus, beneran always on bisa, di schedule juga bisa. Sekarang kita cek about phone-nya dulu. Oppo Reno 14 5G ColorOS 15.0, storage-nya terpakai 26,9 GB, 10%-an lebih dikit ya, dari 256 GB, jadi free-nya 229,1 GB ya. MediaTek Dimensity 8350, baterainya 6000 mAh, RAM-nya 8 GB, dan ada RAM expansion sampai 8 GB lagi kalau kamu butuh. Kalau mau dimatikan bisa nanti baru efektif setelah kamu restart. Ada Trinity Engine buat performance booster, ini di Realme juga ada, di Oppo juga ada, dan layarnya 6,59 inci ya, sedikit lebih kecil, yang mana harusnya bikin lebih enak juga dipakai, tapi nggak terlalu signifikan ya. Saya pengennya sih 6,2 atau 6,1. Dan modelnya CPH2737. Kita cek untuk kameranya. Nih, lihat, kalau ngelihat ada zoom 2 kali, kemudian 3,5 kali, dan juga 7 kali. Kemungkinan sih yang 50 megapiksel itu kamera telenya ya. Yang 0,6 kayaknya masih 8 megapiksel deh. Kita foto dulu. Lalu kita cek detailnya deh kalau gitu. By default dia resolusinya yes, ultra wide-nya tetap 8 megapiksel ternyata ya. Yang 50 megapiksel itu lensa telenya. Kemudian ada mode Pro. Ini penting buat ngecek apa coba? Ultra wide-nya. Ultra wide-nya kalau bisa diatur fokusnya berarti punya autofocus ya, nggak fix fokus, ini bagus. Ada lensa tele juga bisa diatur. Yes, lensa telenya punya perbesaran 3,5 kali atau 80 mm. Wush, mantap. Kalau yang 2 kali ini kayaknya ini ya, in sensor zoom. Jadi dari 26 mm ke 51 mm. Nah, untuk kamera utama ISO-nya dari 50, rentangnya luas loh, sampai 3200. Shutter speed-nya dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. Kemudian ada pengaturan fokus manual dan juga white balance ya. Untuk video, bisa rekam hingga 4K 60 fps, tapi ultra wide tidak bisa, hanya bisa Full HD 30 fps doang. Benar, berarti sensornya 8 megapiksel, sementara lensa tele bisa 4K 60 fps, mantap. Kalau HDR, mentoknya tetap di 4K 60 fps. Kalau stabilisasi, ultra steady juga di 4K 60 fps, mentok. Mantap, mantap. Dan ada smart scene ya, buat stage sama firework, ini yang saya suka. Kemarin di Oppo Find N3 nggak ada mode itu walaupun sudah update, tapi di Oppo Find X8 series itu ada. Dan alhamdulillahnya di Reno series juga ada ya. Sama di Realme GT7 ada. Kemudian kamera depan bisa 4K 60 fps juga, HDR menyala juga tidak ngaruh, masih bisa 4K 60 fps. Dan ultra steady untuk kamera depan hanya di Full HD 30 fps, nggak sebagus di kamera belakang ya. Bisa 0,8 sampai 2 kali. Karena kan sensornya 50 megapiksel, kemudian sisanya ada mode foto, portrait, dan color mode. Ada night, high res, panorama, slow motion, timelapse, dual view video, underwater, sticker, dan Brino Scan. Brino Scan ini apa? Dokumen dan translate. Mungkinkah fitur AI? Nanti kita cek lah kapan-kapan ya. Nah, untuk bloatware-nya terlihat banyak. Mulai dari Agoda, Warm Family 25, Zenspace masuk nggak ya? Ya udah 25 aja udah banyak banget ya bloatware-nya. Mudah-mudahan nanti pas connect wifi nggak ada yang di-download lagi dan nggak ada pinjol yang masuk ya. Mudah-mudahan. Apalagi mau dicek, NFC mah ada. Tenang. Saya yakin ada kok. Tadi always on display sudah dicek juga ya. Infrared blaster-nya pakai apa? Untuk di sini ada aplikasi IR Remote khusus. Jadi silakan teman-teman yang memang lagi berminat nyari smartphone baru,
Budgetnya masih di bawah 10 juta, pengen lengkap, ada infrared blaster, dual stereo speaker, baterai lumayan besar, 6000 mAh untuk zaman now, kayaknya ini standar baru ya. Looks kece, penampilan stylish, frame metal dan serba lurus desainnya ala iPhone. Dan gini dia penampakannya kalau pakai hard case yang disertakan dalam paket penjualannya. Oh, biar kelihatan warnanya ya, jadi pakai hard case sekarang. Oke lah, mantap. Alhamdulillah hasil pre-order saya sudah datang. Gitu aja dulu untuk unboxing Reno 14 hasil pre-order ini. Untuk yang tertarik juga, cari harga yang lebih murah dari harga resmi. Saya munculkan produk-produknya di video ini. Dan cek juga link di deskripsi termasuk tempat saya beli. Sellernya dari Depok. ITC Depok ya, tempat main saya dulu zaman masih muda. Sip lah, gitu aja dulu. Hatur nuhun sudah menyimak video unboxing kali ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.